Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran mikro, yaitu prosedur pembelajaran mikro. Sebelum saya lanjut ke materi, pertama saya akan perkenalkan. Di sini ada nama-nama kelompok. Adapun nama kelompok yang pertama yaitu Putra Taufik Prayuda, Arman saya sendiri, Malik Nur Fajri, Aulia Fadillah. Prosedur pembelajaran mikro. Prosedur pembelajaran mikro terdiri dari pengenalan konsep, penentuan pemilihan atau pemilihan mode atau diskusi, penyusunan desain mengajar, pelaksanaan praktik mengajar, pengamatan atau recording, diskusi atau umpan balik, praktik mengajar ulang, stressing pada kekeliruan atau kesalahan. Selanjutnya itu persiapan pembelajaran mikro. Dalam pembelajaran sebelumnya yang sudah dijelaskan bahwa pembelajaran mikro atau micro teaching pada dasarnya merupakan salah satu pendekatan pembelajaran untuk melatih bagian-bagian keterampilan mengajar. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan pokok yang harus diperhatikan dan diikuti agar pelaksanaan pembelajaran tersebut sesuai dengan pendekatan atau model yang diterapkan. Selanjutnya, adapun tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh Anda dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran mikro meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memahami hakikat pembelajaran mikro. Yang kedua yaitu mempelajari dengan mendalam jenis-jenis keterampilan dasar mengajar dan akan dilatihkan dalam pembelajaran mikro. Melakukan observasi ke sekolah, kelas, tempat berpraktek atau latihan. Membuat persiapan tertulis, perencanaan pembelajaran, membentuk kelompok. Tahap-tahap pembelajaran mikro. Apa, mengapa, dan bagaimana? Pembelajaran mikro jenis keterampilan dasar mengajar, observasi ke sekolah atau kelas. Memuat perencanaan pembelajaran mikro, memuat kelompok pembelajaran mikro. Apa, mengapa, dan bagaimana pembelajaran mikro. Tahap pertama, untuk melaksanakan pembelajaran mikro terlebih dahulu, Anda harus memahami konsep atau teori apa yang dimaksud dengan pembelajaran mikro. Untuk memperluas wawasan Anda terhadap pengertian pembelajaran mikro dari yang sudah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya, perlu digarisbawahi bahwa hakikat pembelajaran mikro adalah pendekatan pembelajaran yang disederhanakan atau mikro. Menurut The Hague 2005, tujuan penyederhanaan tersebut untuk memupuk dan meningkatkan kecakapan keterampilan mengajar dalam atau experiment of skill in teaching. Jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Menurut Allen dan Ryan 1969, jenis-jenis keterampilan mengajar itu antara lain terdiri dari keterampilan membuka, kedua yaitu keterampilan menutup, yang ketiga menjelaskan, mengadakan variasi stimulus, bertanya dasar, bertanya lanjut, balikan dan penguatan, bimbingan diskusi, mengajar kelompok kecil atau dan perorangan, membuat ilustrasi dan contoh, keterampilan mengolah kelas. Selanjutnya, observasi ke sekolah atau kelas. Dalam melakukan pengamatan, Anda tidak harus ikut campur intervensi kepada guru yang sedang mengajar. Ada hanya sebagai pemerhati yang aktif, merekam, mencatat setiap tingkah laku guru ketika sedang mengajar. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris to observe berarti pula menghormat, artinya Anda hormat dan patuh pada keadaan atau kondisi pembelajaran yang sedang dilakukan oleh guru. Membuat perencanaan pembelajaran mikro. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran ada beberapa istilah yang dipakai dan sering kita dengar, seperti satuan pembelajaran, satuan kegiatan,
harian, silabus pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. Membuat kelompok pembelajaran mikro. Tahap terakhir dari rangkaian persiapan untuk melaksanakan pembelajaran mikro adalah pembagian kelompok. Sesuai dengan karakteristik dan sifat pembelajaran mikro, bahwa setiap peserta yang akan berlatih melalui pembelajaran mikro dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dengan dipimpin oleh seorang pembimbing atau supervisor. Setiap kelompok kurang lebih beranggotakan antara 7 sampai 8 orang. Selanjutnya, skenario pelaksanaan pembelajaran mikro. 1. Fungsi dan peran setiap unsur pembelajaran mikro. Fungsi dan peran guru yang berlatih atau train. Yang kedua yaitu fungsi dan peran siswa. Yang ketiga, fungsi dan peran observe. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan peran pembimbing. Dan terakhir, fungsi dan peran sarana atau fasilitas pendukung. Tindak lanjut pembelajaran mikro. Tahap terakhir dari rangkaian pembelajaran mikro adalah diskusi umpan balik dan program tindak lanjut di bagian akhir kegiatan pembelajaran mikro. Sekaligus harus dijadikan bahan atau program evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pembelajaran mikro yang telah dilakukan. Hasil evaluasi selain sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran mikro telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, juga sebagai bahan masukan bagi setiap yang terlihat dengan pembelajaran mikro pada kegiatan pada proses tahap berikutnya. Terakhir yaitu, menurut DHAK, untuk memperoleh tingkat kecakapan program pembelajaran mikro dirancang secara terstruktur, sistematis dalam bentuk pertama itu micro lesson. Micro lesson yaitu latihan atau pembelajaran yang hanya memusatkan pada bagian-bagian dari keseluruhan komponen dan keterampilan pembelajaran. Selanjutnya itu micro periods, yaitu waktu untuk melatih setiap jenis keterampilan mengajar diperpendek dari waktu pembelajaran yang pembelajaran biasa seperti yang terjadi di kelas sebenarnya. Clinical model yaitu proses latihan yang dilakukan secara berulang sampai diperoleh penguasaan yang maksimal dari setiap jenis keterampilan yang dilatihkan. Ya, mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.